Halo guys, kembali lagi dengan saya Alfresting dari Akademi Kripto. Jadi kita udah masuk ya modul kelima yang mengenai altcoin scalping one-on-one. Di sini saya akan mengajar gimana ya cara screening altcoins yang mau di trade. Tadi dari perspektif TA nih udah dapat mindsetnya ya, mentalnya udah dapet. Sekarang teman-teman gimana caranya screening? Langsung aja. Jadi apa itu screening? Jadi screening itu kegiatan ya untuk memilih pair mana yang teman-teman trade, aset mana yang teman-teman trade, altcoins mana yang teman-teman pilih untuk teman-teman open posisi. Sehingga screening ini memiliki beberapa kepentingan ya. Pertama ini ajang pemanasan. Jadi teman-teman sebelum trade ini screening dulu ya, lihat dulu ya. Kemudian teman-teman bisa ya memilih yang terbaik ya, karena screening ini kan tujuannya mencari yang terbaik, cari koin mana yang paling possible buat teman-teman. Sehingga teman-teman juga bisa melatih disiplin ya. Kalau misalkan saya mau trade ya saya harus screening dulu setengah jam. Screening dulu 1 jam. Itu adalah suatu bentuk latihan kedisiplinan. Sama ketika teman-teman mau nge-gym ya, jadi nggak langsung bench press, nggak langsung angkat berat ya. Mungkin teman-teman cardio dulu 15 menit ya, kemudian latihan pakai resistance weight dulu, misalkan 15 menit. Itu kan melatih disiplin. Sehingga teman-teman disiplin itu juga suatu kunci untuk keberhasilan. Jangan langsung ya tanpa screening trade ya, tanpa screening trade ya. Wah ternyata belum seperti ini, ini belum optimal, ini belum ideal. Itu adalah bentuk ketidakdisiplinan ketika teman-teman trade. Jadi screening ini salah satu bentuk ya dari kedisiplinan teman-teman bisa ya lakukan ya. Gimana cara screening altcoins? Ini ada beberapa ya. Pertama, periksa volume trading. Kedua, periksa korelasi dengan Bitcoin. Ketiga, periksa Bitcoin domination. Yang keempat, periksa US stock market. Kelima, periksa funding. Keenam, check open interest. Terakhir, periksa rasio long dots. Jujur aja teman-teman, screening ini nggak perlu sebanyak ini, tapi saya menjelaskan beberapa hal-hal aja ya. Tapi yang paling penting itu menurut saya satu adalah volume, itu yang paling penting. Kedua mungkin lihat ya korelasi Bitcoin dengan Bitcoin domination. Terus ketiga ini US stock market, itu kalau teman-teman mau tradingnya misalkan. Yang lain funding ya, rasio long and short itu nggak terlalu membantu, dan itu biasanya hanya membantu dalam time frame yang sangat besar. Tapi di sini saya jelaskan. Pertama, periksa volume. Jadi volume itu adalah banyaknya jumlah transaksi dalam periode waktu tertentu dalam exchange. Jadi teman-teman tuh harus cari aset yang paling banyak di perdagangan. Oke, misalkan ini di Big ya. Tadi di Big teman-teman lihat nih habis klik di market ya, klik di future, kemudian teman-teman klik ya di bagian sini. Bagian sini adalah volume 24 jam terakhir. Ya, ini volume 24. Dari volume ini teman-teman ya sortir dari yang volumenya paling tinggi ke yang paling rendah. Oke, kemudian teman-teman pilih yang paling tinggi. Dia berarti menunjukkan ya teman-teman kalau volumenya paling tinggi itu dia sedang hot, sedang diperbincangkan, sedang dicari orang, sedang jadi spotlight di halaman pertama dari suatu platform trading. Jadi ketika volume itu banyak, TA itu bisa lebih reliable. Technical research juga bisa lebih jitu, karena kan ada likuiditas di situ ya. Kemudian bisa melihat ya pola pergerakan harga, pola psikologis dari para trader di dalam. Karena tradernya banyak nih, sama aja teman-teman enak mana berenang di kolam yang banyak airnya atau kolam yang airnya cuma cekek. Ya, pasti ya banyak airnya. Tapi kalau banyak airnya teman-teman bisa banyak gaya. Seperti itu ya anak. Kedua, periksa korelasi dengan Bitcoin. Di Bitcoin ini pada dasarnya ini selalu bawa drawdown ke altcoins atau bawa pump ke altcoins. Jadi ketika teman-teman lagi screening, dilihat dulu ya chartnya altcoinnya gimana, chartnya Bitcoinnya gimana. Karena Bitcoin ini selalu mempengaruhi geraknya altcoin. Saya bilang hampir 80% teman-teman. Kenapa begitu ya? Karena satu ya pada dasarnya kan ada trading pair BTC dalam setiap altcoin di exchange. Itu mempengaruhi. Jadi Bitcoin geraknya kemana ya karena trading pair-nya ini dia ngikuti. Kedua juga ya bot trading algoritmanya ini ya di setiap exchange yang melakukan trading itu dia selalu juga pasang pair di Bitcoin juga di altcoin. Sehingga ketika trading botnya Bitcoin ini geraknya naik misalkan ya altcoin itu juga bawa naik. Kalau geraknya algo botnya itu turun ya altcoin juga ikut turun juga. Jika teman-teman harus periksa nih ya. Contoh cara periksanya gimana ya? Pertama ini dilihat di BTC ya teman-teman. Ini 25 September 2023. Teman-teman lihat chartnya BTC ya. Titiknya di mana? Titiknya di sini. Terus teman-teman lihat misalkan mau trade TRB ya. TRB di 25 September 2023. Ini di mana? Ini titiknya juga di sini.
teman-teman lihat ya, oke, Bitcoin terlihat bullish ya, ini breakout dari sini. Oke, misalkan ini bullish, penan. Kemudian TRB ini juga bullish ya, misalkan dia ada di sini, misalkan adalah falling wedge. Berarti BTC bullish ya, TRB bullish ya. Oke, saya mau long tiga. Apa yang terjadi teman-teman? Di hari yang sama ya, beberapa hari kemudian itu BTC itu naiknya 10%. TRB ini naiknya berapa teman-teman? Ini adalah 100%. Berarti kan 10 kali lipat. Sama aja teman-teman ini lihat Bitcoin ya, tapi leverage-nya itu lebih tinggi ketika memilih altcoins. Sehingga kita bisa melihat di sini ada tabel korelasi. Oke. Ketika altcoin-nya bullish setupnya, Bitcoin bullish itu tandanya long maksimal. Oke. Altcoin bullish, Bitcoin bullish ya. Altcoin misalkan ada pattern ya, semenan ya, Bitcoin ascending triangle, long maksimal. Oke. Kemudian setupnya altcoin nih ya, misalkan altcoin setupnya bullish ya, bull flag. Kemudian setupnya Bitcoin ini cuma sideways misalkan, cuma gerak-gerak dalam range 1-2%, itu saya masih menganjurkan untuk long. Oke. Kemudian ketiga ya, misalkan setup altcoinnya ini bullish ya, misalkan altcoinnya ini breakout ya dari ascending triangle, saya bisa long nih. Tapi Bitcoin ini bearish penan dan turun ke bawah, ini saya bilang waspada. Mungkin teman-teman reconsider lagi ya long. Soalnya altcoin ini geraknya arahnya ke atas ya, Bitcoin ini ke bawah ya. Jangan dulu masuk ya, pikir dulu ya, waspada dulu. Karena bisa aja ya ketika ini altcoinnya bullish ya, ini ya, altcoinnya bullish. Dia mau naik nih ya, tapi ini Bitcoinnya seperti ini nih, Bitcoinnya bearish. Altcoinnya ini bullish penan ya, Bitcoinnya ini bearish penan ya. Ini bisa aja teman-teman ketarik gini dulu, Bitcoin turun ke sini. Nah ini false breakout di altcoinnya, ini sering terjadi. Dia ketika altcoinnya bullish ya, kemudian Bitcoinnya bearish, waspada dulu. Tapi kalau misalkan altcoinnya ini bearish ya, kemudian Bitcoinnya bearish ya, misalkan ini altcoinnya bearish penan, kemudian Bitcoinnya juga bearish penan, ini short mampus ya, bilang short mampus karena altcoinnya itu pasti drop, Bitcoinnya juga ikut drop. Nah kemudian ketika altcoinnya ini bearish tapi Bitcoinnya sideways ya, sama kayak skenario yang kedua, saya masih bilang short karena probability-nya ini masih dia juga turun ke bawah. Dan yang terakhir ya, ketika setup altcoin ini bearish, misalkan altcoinnya ini udah breakout ya, bearish penan, ya Bitcoinnya ini masih bullish ya, masih kayak ascending triangle, awas ketarik ya, karena sering juga ya, misalkan altcoinnya seperti ini ya, altcoinnya gini, ini mau turun nih, tapi Bitcoinnya misalkan mau gini ya, ini tiba-tiba kayak gini terus gini, jadi teman-teman akan kan ya false breakdown, sehingga harganya naik, awas ketarik ya, tarik mampus kan. Dari sini bisa dipahami ya korelasi Bitcoin dengan altcoin. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah teman-teman screening, lihat US stock market ya, bilang setelah tahun sekitar 2013 naik ya, ketika stock market itu para visinya juga udah masuk di kripto ya. Ini saya bilang trading bot dan trading algo itu mereka istilahnya juga spying ya dengan market Bitcoin. Jadi mereka ini juga gerakin Bitcoin, yang mana trading algonya sama ya. Jadi ketika di sini Bitcoin itu geraknya kemana ya, ini US stock market itu ternyata kalau dicek tuh geraknya juga. Sehingga teman-teman ketika mau trading sesi malam, saya bilang di atas jam 7 malam, jadi teman-teman harus melihat pre-market seperti apa. Karena kan sekitar jam 9-10 nih ya, bukannya ya US stock market di sana di New York sana. Ya teman-teman bisa screen dulu lah jam 5 sore ya, jam sore. Saya mau ngelong misalkan XRP, cek dulu pre-marketnya. Kalau pre-marketnya ini misalkan merah, ya mikir-mikir mau ngelong ya. Tapi kalau pre-marketnya hijau mau ngelong ya, teman-teman bisa. Sehingga saya buat ya tabel korelasi. Ketika altcoinnya ini bullish ya, misalkan seperti ini, mau naik, terus teman-teman lihat ya pre-market data hijau. Saya bilang 70% itu Bitcoin bakal juga, sehingga potensi keberhasilan trading altcoin misalkan XRP, Solana itu saya bilang 50% berhasil. Tapi ketika altcoinsnya ini bullish ya teman-teman, bullish kayak gini ya mau naik, terus teman-teman lihat pre-marketnya itu merah ya, di sini merah, saya bilang 70% itu Bitcoin merah ya, dan altcoin ini berhasil itu hanya 20% ya, 80% itu chance-nya adalah gagal. Nah kemudian di sini ya ketika altcoinnya ini bearish ya, kan bearish penan mau turun ini, pre-market merah, saya bilang 70% Bitcoin itu merah dan 50% ini short ini akan berhasil. Ini berhasil. Dan yang kedua ya di sini ketika
setup altcoin ini bearish ya seperti ini, terus kemudian play marketnya hijau, ini hati-hati tarik ke atas ya, karena Bitcoin bisa 70% jauh, sehingga kamu mau nge-short altcoin ini kemungkinan berhasilnya itu hanya 20%. Nah, selanjutnya periksa ya Bitcoin domination. Ini Bitcoin domination itu apa? Bitcoin domination itu indeks ya yang mengukur pergerakan harga ya dari altcoin yang mana dilihat dari dominasi Bitcoin. Karena ya ketika Bitcoin domination ini naik, ini artinya uang ini bergeraknya Bitcoin, bukan altcoin. Tapi kalau Bitcoin domination ini turun, itu tandanya apa? Duitnya keluar dari Bitcoin ke altcoin. Sehingga ini ya Bitcoin domination ini diwujudkan dalam suatu chart ya, sama kayak chartnya Bitcoin, bahkan di Binance Future teman-teman bisa long atau short dari Bitcoin domination. Ini per hari ini ya, ini tanggal sekarang ya teman-teman 15. Ini Bitcoin domination terlihat bearish ya, dimana di sini ada trendline ya, trendline continuation, di sini break, dan di sini retest, ada kemungkinan dia untuk jatuh. Ya di sini teman-teman bisa melihat ya, ada potensi penurunan ya kalau Bitcoin domination turun. Apa yang terjadi? Altcoin mungkin akan menaik. Gampangnya seperti. Kemudian ini ada tabel korelasi ya Bitcoin domination. Jadi Bitcoin domination ini ketika BTC-nya naik ya, kemudian harga Bitcoin juga naik, ini altcoin ini turun. Kenapa? Karena orang-orang ini pasti jual altcoin, dimasukin ke Bitcoin, dia chase depannya Bitcoin, karena Bitcoin domination naik, ini ke Bitcoin semua. Tapi kalau Bitcoin domination ini naik ya, kemudian harganya Bitcoin turun, ini altcoin ini turun drastis ya. Kemudian di Bitcoin-nya dibuang barangnya ya, kemudian altcoin tambah lagi ya. Tapi kalau Bitcoin domination naik ya, Bitcoin ini stabil, altcoin ini stabil lah. Masih bisa ya teman-teman copet-copet lah buat cari, misalkan 10-15% itu masih bisa. Tapi ketika Bitcoin domination ini turun ya, kemudian harganya Bitcoin ini naik, ini altcoin ini naik drastis. Artinya apa? Artinya udah Bitcoin aja naik ya, dominasinya tapi berkurang, sehingga ada sisa uang nih. Ini juga masuk ke altcoin juga. Sehingga ini disebut dengan all season. All season itu terjadi ketika harganya Bitcoin meroket ya, tapi harga Bitcoin domination turun. Jadi ada surplus ya teman-teman, ada duit dari luar yang masuk, nah sisa yang mana ini dinaikkan ya, dimasukkan ke dalam altcoin untuk menaikkan altcoin. Baru kalau Bitcoin domination turun ya, Bitcoin juga turun, ini harga altcoin stabil aja. Tapi kalau Bitcoin ini turun ya, Bitcoin ini stabil aja ya, ini masuknya ke altcoin. Bitcoin domination turun nih, nanti duit keluar dari Bitcoin. Bitcoin cuma side-by-side-nya aja. Ini juga bisa all season. Berarti kan daripada buat side-by-side aja kan orang akhirnya ya udahlah duitnya di altcoin. Altcoin masih bisa. Jadi skenario altcoin naik. Kalau misalkan Bitcoin domination ini turun, tapi harganya Bitcoin naik, sehingga altcoinnya naik sangat. Atau skenario kedua ya, ketika Bitcoin domination turun, tapi Bitcoin ini cuma stabil ya, antang-antang aja. Ini tandanya altcoin itu akan naik. Kemudian teman-teman bisa periksa funding. Jadi funding itu apa? Funding itu adalah suatu biaya ya yang harus dikeluarkan oleh trader. Karena pada dasarnya ada perbedaan ya antara harga di future market dengan di spot market. Terus itu yang bayar perbedaannya itu apa? Itu adalah para trader yang trading di future. Ya karena ada perbedaan harga. Spot beda harganya, future beda harga. Karena di sini bisa long short ya. Jadi kan kontraknya pun juga kadang barangnya ini beda ya, likuiditasnya dengan di spot ini, karena di spot ini nggak ada barang, di sini barangnya apa. Sehingga perbedaan itu yang bayar itu adalah para trader itu sendiri. Nah ini contohnya ya teman-teman, jadi dari Bitcoin sendiri. Jadi funding rate-nya tengah itu, ketika funding rate-nya ini positif ya di atas ini tandanya ini sentimennya bullish, karena orang-orang ini semua long ya. Tapi kalau funding rate-nya itu di bawah 0 ya atau negatif ya, ini sentimen short-nya ini tinggi, sehingga orangnya melakukan short. Terus gimana bacanya ya kita funding rate ini? Kalau funding rate-nya positif itu tandanya lebih banyak orang yang long, berarti marketnya bullish ya, jadi kita preferable untuk melakukan long. Tapi kalau negatif funding itu berarti short-nya lebih banyak, ya teman-teman, preferable untuk short. Tapi ya ingat ya, kalau kita kontrarian ya, lihat positif funding bukan tentu bullish juga ya. Karena at some point positive funding itu juga bisa berbalik jadi negative funding. Negative funding pun juga hati-hati, karena at some point bisa jadi positive funding juga. Jadi teman-teman harus melihat tak dari funding itu. Di mana lihat tak? Ini platformnya adalah CoinGlass. Ini paling baik ya. Dan isi. Dan klik di Google CoinGlass ya. Dan klik di bagian funding rate dan
Dan di sini teman-teman bisa lihat nih funding rate-nya Bitcoin seperti apa, funding rate-nya Loom seperti apa ya, funding rate-nya XRP seperti apa ya, funding rate-nya Solana seperti apa, ini bisa dilihat di sini. Nah, kemudian lihat open interest. Ya, open interest-nya apa? Ini melihat sentimen pasar. Ini trader ini kira-kira gimana sih ya animonya terhadap market. Karena open interest ini seberapa banyak duit yang masuk ke market. Lihat, semakin banyak ya yang masuk ke market itu kan sentimennya berarti bagus. Tapi kalau duitnya ini keluar dari market kan berarti orang-orang cash out. Ini orang-orang udah nggak ada lagi nih. Terus di market lihatnya di mana ya? Juga teman bisa beli. Ini contohnya ya seperti ini ya. Ini open interest teman-teman, grafik ini teman-teman lihat ya. Ini kita nggak sebagus juga ketika waktu bull market ini open interestnya tuh tinggi banget. Duitnya itu banyak banget yang masuk market. Tapi setelah kita di bear market ya, ini teman-teman lihat ya fasenya seperti ini. Ini loyo-loyo aja nih, lempeng-lempeng aja. Sehingga teman-teman harus memahami ya, trading bear market itu nggak bisa seagresif di bull market. Karena di bull market itu open interestnya itu sangat tinggi. Tabelnya gimana ya? Ketika harganya naik ya, open interest naik itu dia naik dengan kuat karena momentumnya tinggi. Tapi kalau harganya naik ya, open interestnya itu turun ya. Harganya cuma naik ya, tapi sebenarnya dia itu yang naikin nggak terlalu banyak, itu dia naik tapi cenderung lemah. Tapi kalau harganya turun ya, terus open interestnya naik, itu dia turunnya kuat, ya. Karena istilahnya ada yang nge-stop market juga di situ. Karena OI-nya naik nih, duitnya masuk, tapi harganya turun. Open interest naik kok harganya turun, jadi kan ada orang yang short juga ya. Kalau short nih berarti otomatis dia turunnya dengan kuat juga. Dan terakhir ya, ketika dia itu harganya turun, open interest turun, itu turunnya lemah, itu hati-hati ada istilahnya bear di situ. Karena duitnya yang turun itu juga banyak juga yang ada yang short agresif juga ya. Jadi cuma turun. Dan yang terakhir adalah rasio long dan short. Jadi rasio long short ini untuk melihat ya seberapa banyak ya sebenarnya yang long dan yang short. Oke. Jadi ketika di sini kiri ini rasionya ya ternyata longnya sekian. Karena ini rasionya shortnya ini bisa teman-teman juga lihat ya di CoinDesk. Jadi bacanya gimana? Kalau terlalu banyak orang yang long itu bullish sentimennya, jadi preferable long. Kalau misalkan banyak yang short ya sentimennya bearish, jadi preferable short. Tapi sebagai kontrarian ya, apakah ini juga suatu tanda ya? Berarti kan kalau banyak yang long kan berarti kontrarian harusnya dilawan ya. Tapi kalau banyak yang short berarti kan kontrarian harus mikir long. Sehingga saya bilang ya, kalau open interest, kemudian funding rate, kemudian di rasio long and short, dan nggak usah terlalu diperhatikan. Fokus ke PA, korelasi dengan Bitcoin, dan juga volume. Itu adalah screening yang paling tapi saya akan menjelaskan nih sebagai suatu trivia untuk menambah pengetahuan. Saya Alfred Singh dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di video